Perkenalkan, nama saya Firna Wastida Tire, NIM 216111074, kelas B semester 3, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah pendidikan IPS SD. Pertanyaan yang pertama, jelaskan materi pada pertemuan pertama tentang konsep pendidikan IPS. Konsep pendidikan IPS di mana hakikat kehidupan manusia dalam suatu dinamika yang tetap tidak pernah berhenti, melainkan selalu aktif. Dinamika manusialah yang memadukan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Manusia juga sebagai makhluk yang berakal budi dan makhluk sosial. Hakikat inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. IPS merupakan suatu program pendidikan yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, dan sosiologi. Perpaduan ini memungkinkan karena mata pelajaran tersebut memiliki objek material kajian yang sama, yaitu manusia. Dalam konsep pendidikan IPS terdapat 3 istilah, yaitu yang pertama, ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, studi sosial. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. 3. Pengetahuan sosial. IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik. Nomor 2. Jelaskan apa yang dipelajari pada materi hakikat dan tujuan pendidikan IPS. Hakikat dan tujuan pendidikan IPS yang dipelajari pada materi hakikat dan tujuan pendidikan IPS yaitu kehidupan manusia di masyarakat dan bermasyarakat tidak hanya meliputi aspek dalam berhubungan satu sama lain. Kehidupan manusia di masyarakat itu beraspek majemuk dan multikultural. Sandang dan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Adapun tujuan pendidikan IPS. Yang pertama, membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Yang kedua, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat, membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang dipelajari pada materi karakteristik pendidikan IPS. Yang dipelajari pada materi karakteristik pendidikan IPS yaitu yang pertama, materi IPS, di mana mempelajari IPS hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari masyarakat. Yang kedua, strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi yang disusun dalam urutan, yaitu anak,
keluarga, masyarakat, tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Adapun karakteristik siswa sekolah dasar, di mana karakteristik keseharian bersekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak harus dapat bekerja sama dengan kelompok atau teman sebayanya, tidak boleh bergantung pada orang tua. Yang kedua, anak memiliki kemampuan mengenal bagian-bagian dari keseluruhannya dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, secara jasmania anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa yang dipelajari tentang keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS. Yang dipelajari pada keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS yaitu yang pertama, pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial dimaksud adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengerjakan kemampuan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Keterampilan sosial memiliki fungsi sebagai sarana untuk memperoleh hubungan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Yang ketiga, keterampilan memperoleh informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Dengan informasi yang diperoleh, orang akan lebih mudah dan dengan cepat memecahkan suatu masalah. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, di antaranya membaca buku teks atau buku sumber, melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah, dan melalui lingkungan masyarakat yang ada di dunia. Ada beberapa keuntungan memperoleh informasi melalui media massa, yaitu yang pertama, informasi lebih cepat sampai kepada si penerima informasi. Yang kedua, informasi yang diterima lebih aktual dan terkini. Yang ketiga, informasi yang diperoleh akan lebih dipercaya karena dilengkapi dengan tayangan gambar-gambar atau foto-foto. Yang keempat, lebih menarik dan mudah dicerna oleh penerima. Empat, keterampilan menganalisis informasi. Sebelum menarik sebuah kesimpulan atas data atau informasi yang diperoleh, langkah yang tak kalah penting yaitu menganalisis atau menafsirkan data-data yang telah terkumpul. Yang kelima, keterampilan menyajikan informasi. Sekumpulan data dan informasi yang diperoleh perlu diolah, dianalisis, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh akan bermanfaat bagi pihak lain apabila disajikan dengan sistematis sehingga mudah diterima dan dicerna oleh orang lain. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Lian Sue, hadir dulu. Ya, semua hadir ya. Baik anak-anak, hari ini materi kita tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang sudah pernah dengar peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada kerajaan Kutai.
yang disebut Yupa. Yang kedua itu ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini berdiri pada tahun 450 Masehi. Salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah berupa 7 prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Di antaranya itu prasasti Ciauteu. Ada juga Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno ini berdiri sekitar abad ke-8. Salah satu peninggalannya itu berupa prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan dalam bahasa Sanskerta. Yang keempat, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Peninggalan sejarahnya itu berupa Candi Muara Takus dan bangunan tempat suci atau biara bakar, serta prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa kuno. Yang kelima ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berdiri sekitar tahun 1042 sampai dengan tahun 1222. Peninggalannya itu berupa prasasti Pandeglang, prasasti Penumbangan, prasasti Hatam, prasasti Taran, prasasti Jepun, prasasti Kahyunan, prasasti Welere, prasasti Angin, dan prasasti Samendi. Yang keenam itu ada Kerajaan Singasari. Yang keenam ada kerajaan apa? Singasari. Ya, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini pada tahun 1222. Peninggalannya itu berupa Candi Singasari. Dan yang ketujuh ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdiri sekitar tahun 1293. Peninggalannya itu berupa karya sastra dan candi. Di antaranya Kitab Negara Kertagaman. Ya, sekian materi hari ini. Di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan apa-apa saja peninggalan, ditulis ulang ya, peninggalan-peninggalan yang sudah Ibu jelaskan tadi, beserta dengan terletak di mana kerajaan-kerajaan tersebut. Ya. Setelah itu akan didiskusikan dan dikumpulkan minggu depan. Kemudian minggu depan nanti akan dipresentasikan. Kelompok yang nanti tidak dapat presentasi, kelompok lain melengkapi. Bisa? Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih. Selamat siang.